Halo Lur, piye kabare? Semoga sehat selalu ya Lur. Alur cerita film yang akan kita review kali ini berjudul Restu, yang telah rilis pada bulan Januari tahun 2013, yang dibintangi oleh aktor-aktor terkenal diantaranya Amesha Patel, Anil Kapoor, Deepika Padukone, Jacqueline Fernandez, John Abraham, dan Saif Ali Khan. Ini wajib kalian tonton Lur, karena alur ceritanya penuh dengan tipu-tipu. Oke lah, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja Lur ke alur ceritanya. Cerita ini berawal di mana seorang penembak jitu meledakkan sebuah mobil berwarna kuning dengan senapannya. Seorang pria tersebut bernama Arman Malik. Ia adalah pria kaya yang kekayaannya di mana-mana. Ia dikenal sebagai penjahat mafia Asia paling berkuasa di Istanbul, Turki. Dia sangat pintar, cerdik, dan licik. Kekayaan yang ia dapat semata-mata karena kelicikannya. Moto dalam hidupnya adalah hanya mencintai hartanya dan harta orang lain. Dia mampu melakukan apa saja untuk merebut apa yang dia inginkan. Dia hanya membenci dua hal, yaitu kejujuran dan pengkhianatan. Serta tak segan-segan ia membunuh siapa saja yang mengkhianatinya. Arman Malik dulunya adalah seorang petarung jalanan. Karena bantuan adiknya yang bernama Alina, dia bisa seperti saat ini. Alina pun dikenal sebagai wanita yang penuh ambisi. Dia mampu membunuh orang yang menghalangi jalannya. Alina bekerja sama dengan Arman Malik dalam hal apapun. Dia ikut andil dari bisnis Arman Malik. Maka dari itu setengah dari kekayaan Arman Malik juga miliknya. Arman dikenal sebagai raja judi yang mampu menghasilkan miliaran uang dalam sekejap. Arman mempertaruhkan semua uang yang dia bawa dalam perjudian karena dia yakin dia akan menang. Sebab dia dibantu oleh Alina dalam judinya. Karena Alina memiliki mikrosensor di kartu, dan bila disentuh kartu itu akan mengaktifkan sirkuit nanok yang ditransfer ke kacamata Alina. Ponsel Alina memiliki mikroprosesor khusus yang bisa mengubah kartu. Dan setelah dia tahu kartu apa yang dipunyai oleh lawan mainnya, maka ia akan mengubah kartu Arman Malik agar bisa menang di meja judi. Dan inilah Ranveer Singh. Dia akan menjadi baik kepada orang yang baik padanya. Namun bila ada orang yang menghalau jalannya, dia tidak segan-segan menghancurkan itu dalam sekejap. Oke, kita lanjut ceritanya. Suatu hari di daratan Eropa terlihat kereta api yang membawa bahan baku ribuan rem kertas pembuatan euro dibajak. Berita itu menjadi topik utama di stasiun televisi. Ranveer Singh yang menyaksikan berita itu terlihat senang. Beberapa hari setelah pembajakan itu, Ranveer mengunjungi kasino milik Vikram Thavar. Dia membawa sejumlah uang di kantong besar yang bermata uang euro. Tak tanggung-tanggung, 5 juta euro dibawanya. Dia mempertaruhkan semua uang itu di angka 21. Vikram yang menyaksikannya terlihat cemas karena dia takut kalau Ranveer menang, dia akan rugi besar. Namun kecemasannya terhapus ketika putaran berhenti di angka 4. Tapi namanya juga Ranveer, terlihat biasa saja setelah kehilangan uangnya. Lalu Vikram menghampiri Ranveer dan menyambutnya dengan baik. Dia mengatakan kalau dia tidak seperti kehilangan uang banyak. Namun Ranveer menjawab kalau dia mengeluarkan itu dengan sengaja karena ingin bertemu dengan Vikram. Lalu Ranveer berkata bahwa ia ingin mengajaknya berbisnis yang saling menguntungkan. Ranveer mengatakan jika dia mempunyai stok kertas mata uang euro yang tak terbatas. Dia memperlihatkan berita pembajakan kereta api yang berisi ribuan rem kertas bahan baku mata uang euro.
Ranveer mengklaim bahwa pembajak itu adalah dirinya. Dia akan memberikan Vikram 1.500 juta euro palsu dan Vikram harus membayarnya dengan uang 500 juta euro asli. Dia bisa menghasilkan banyak uang asli dengan mengeluarkan uang palsu itu di kasinonya. Lalu Vikram pun meminta waktu 24 jam untuk menghasilkan uang 500 juta yang diminta oleh Ranveer. Keesokan harinya, Vikram menemui Arman Malik. Vikram meminjam uang 500 juta euro kepadanya. Namun Arman hanya akan memberikannya dengan syarat bila dalam 15 hari dia tidak bisa mengembalikannya, 5 kasino milik Vikram akan menjadi miliknya. Setelah mendapatkan uangnya, Vikram langsung menemui Ranveer. Vikram memberikan uang 500 juta euro kepada Ranveer dan Ranveer memberikan uang 1.500 juta euro beserta mobil-mobilnya. Mereka pun berjabat tangan tanda menyetujui bisnis itu. Setelah bertransaksi, Vikram melihat berita di televisi bahwa perampok yang membajak kertas mata uang euro sudah tertangkap. Tapi yang membuat Vikram terkejut adalah belum satu pun mata uang palsu dicetaknya. Vikram bergegas menuju mobil berisi uang yang diberikan Ranveer. Dan ternyata benar, Vikram sudah ditipu oleh Ranveer. Saat Vikram memberondol uang dalam mobil itu, Ranveer datang dengan berkata bahwa dia melakukan ini semata-mata untuk membuatnya kehilangan segalanya. Karena itu pantas saja Vikram mendapatkannya setelah apa yang telah Vikram lakukan kepada Ranveer. Sebenarnya uang 500 juta euro yang dibawanya kemarin benar-benar asli. Maka dari itu uang tersebut tidak akan terdeteksi sebagai uang palsu di kasino Vikram. Dan Vikram pun sudah tak punya apa-apa lagi sekarang. Setelah apa yang dilakukan Vikram, Ranveer menemui Arman Malik dan mereka pun berjabat tangan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua? Oke lor, kita kupas dulu ya ceritanya. Jadi gini, 5 hari sebelumnya setelah Ranveer melihat berita di televisi, dia menemui temannya yang bernama RD. Dia adalah seorang pembisnis yang hanya mencari keuntungan. Kedatangan Ranveer saat itu menawarkan bisnis yang akan membuat mereka menjadi miliarder. Tapi dengan syarat, Ranveer meminta RD untuk mempertemukannya dengan Arman Malik. RD awalnya tidak mau karena tahu bahwa Arman Malik adalah penjahat mafia yang berbahaya. RD tak mau berurusan dengan Arman Malik. Tapi karena Ranveer bilang akan memberikan 10% dari bisnis tersebut, maka RD pun menyetujuinya. Dan akhirnya Arman Malik dan Alina dipertemukan dengan Ranveer di acara taruhan berkuda. Arman menanyakan apa yang Ranveer inginkan sehingga dia ingin bertemu dengan Arman. Lalu Ranveer berkata bahwa dia tahu kalau Arman menginginkan kasino milik Vikram. Ranveer bisa membantu Arman mendapatkan kasino-kasino tersebut dengan nilai 500 juta euro saja. Dengan syarat Ranveer meminta imbalan 10% bila berhasil. Lalu mereka pun sepakat. Itulah awal mulanya mereka berdua bersengkongkol ingin menghancurkan Vikram. Selain itu, Ranveer ingin menghancurkan Vikram karena ingin mendapatkan kepercayaan dari Arman Malik. Ranveer yang berhasil membuat Arman memiliki kasino-kasino Vikram akhirnya meminta bagiannya. Arman berkata bagiannya sudah berada di mobilnya. Tapi namanya juga Arman, ia licik. Ia mengajak Ranveer mempertaruhkan uang bagiannya di meja judi miliknya yang akan diadakan di kapal pesiarnya. Namun karena Ranveer juga cerdik, dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh Arman dan Alina. Ranveer tak mau menyentuh kartu pun. Maka dari itu Alina tak bisa melihat kartu apa yang didapat oleh Ranveer. Ketika Arman sudah memperlihatkan kartunya, barulah Ranveer mengambil kartu itu dari meja. Dan ternyata Ranveer memiliki 3 as.
Padahal saat itu Renfir bisa saja menang, namun dia pura-pura mengalah agar Arman bisa menang. Pada scene berikutnya, Renfir tak sengaja bertabrakan dengan Omisha. Terlihat dompet Omisha terbuka dan ternyata di dalamnya terdapat foto Sonia, foto kekasih Renfir dulu. Dia bertanya-tanya, ada hubungan apakah Sonia dengan Omisha? Dari situ Renfir berusaha mendekati Omisha dan dia baru tahu Omisha adalah kekasih Arman. Arman bertanya kepada RD, siapakah sebenarnya Renfir? Dia mau membantunya mendapatkan kasino-kasino milik Vikram dan mengalah saat mereka bermain kartu. Apakah benar dia orang baik atau hanya ingin mendapatkan kepercayaannya saja? Tapi sebelum RD menjawab, Renfir datang dan ia berkata, ini adalah permulaan untuk bisnis yang lebih besar dengan nilai 15 juta euro. Arman bertanya, keuntungan apa jika dia mengeluarkan uang 15 juta euro untuk Renfir? Lalu Renfir berkata bahwa keuntungan yang akan didapatnya tak terbatas. Lalu Arman pun menyetujuinya. Scene berikutnya adalah saat RD bertanya kepada Renfir mengapa dia terlalu baik kepada Arman Malik, bahwa Renfir mengatakan dulu Sonia dan Renfir berencana pergi ke Bangkok untuk menemui adiknya yang bernama Tania. Ketika di perjalanan, Renfir berniat untuk mampir ke bank. Sonia tak ikut turun dari mobil. Tapi tak lama setelah itu, mobil yang ditumpangi oleh Sonia meledak. Sonia terbakar dengan mobil itu, sedangkan Renfir melihat seseorang di atas gedung. Lalu ia mengejarnya. Setelah orang itu didapat, Renfir baru mengetahui siapa yang telah membunuh Sonia. Ia adalah Vikram. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Vikram hanya dibayar untuk mencarikan orang untuk membunuh Sonia. Dan yang menjadi otak pembunuhannya adalah Arman Malik. Arman Maliklah yang ingin Sonia mati. Renfir tahu kalau uang adalah segalanya bagi Arman Malik. Dengan cara ini, dia akan merenggut semua yang dipujanya dan memaksanya mengemis di jalanan. Renfir sebenarnya datang untuk membalas dendam atas kematian Sonia. Alina yang mendengar cerita dari RD pun terkejut. Lalu RD meneruskan kalau Renfir akan mencuri kain kafan Turin seharga 50 miliar euro. Tapi Renfir akan bilang bahwa pencurinya orang lain dan menawarkannya kepada Arman kalau pencurinya akan menjual seharga 20 miliar euro. Namun setelah uang itu didapat dari Arman, Arman berkata kepada RD kalau dia akan mengikuti permainannya Renfir. Arman menjelaskan kepada Alina siapakah Renfir sebenarnya. Tapi satu hal yang harus Alina ingat bahwa Renfir tidak boleh tahu kalau mereka sudah mengetahui motifnya. Keesokan harinya Arman didatangi oleh seorang pria yang biasa disebut Bapak Anza. Ternyata dia juga seorang mafia terkaya di atas Arman. Arman pun berniat meminjam uang kepadanya untuk membeli kain kafan Turin. Anza akan memberikan pinjaman asal ada syaratnya. Arman harus mengalahkan jagoannya yaitu Tifon. Arman sebenarnya tidak mau melakukan hal itu, tapi karena dia ingin mendapatkan uang, Arman pun menyetujuinya. Hari pencurian pun tiba bersamaan dengan pertarungan Arman di Roma. Renfir melakukan pencurian yang dibantu oleh RD dan Cherry di India, sedangkan Arman bertarung untuk mengalahkan Tifon. Pencurian pun berhasil dan Arman pun juga berhasil mengalahkan Tifon. Lalu dia melihat berita kalau kain kafan Turin itu telah dicuri. Arman pun senang mendengar berita itu. Anza mengatakan besok ia akan menerima uangnya dalam bentuk surat-surat berharga. Tapi bila Arman berniat menipu dan mengkhianatinya, dia tidak akan memaafkannya.
Renfir yang masih percaya bahwa Omisha adalah adiknya Sonia meminta bantuan kepadanya untuk membawa kain kafan palsu itu ke seseorang bernama Eric. Eric akan mengaku sebagai penjual kain kafan itu kepada Arman. Ketika selesai bertransaksi, Omisha harus membawa hasil penjualan itu ke bandara dan mereka akan menghilang. Tak lupa Renfir mengatakan bahwa kain kafan yang asli ada di loker dan kuncinya dikalungkan di leher Renfir. Hari pertemuan pun telah tiba dan benar saja Eric membawa kain kafan tersebut. Serah terima pun dilakukan Eric sambil membawa surat-surat berharga yang bernilai 20 miliar euro. Mereka berlima pun merayakan keberhasilannya dengan minum-minum. Ternyata minuman Renfir telah diracuni oleh Alina dan RD juga terlihat senang sekali ketika Renfir sekarat. Arman memberikan komisi kepada RD atas kesetiaan kepadanya. Lalu Arman dan Omisha mengambil kain kafan asli itu di loker dan mereka bertiga pun terbang menggunakan pesawat itu. Namun tiba-tiba gelas untuk Alina dipecahkan dan berkata bahwa yang sudah tak berguna harus disingkirkan. Ternyata Arman ingin menghabisi Alina, adiknya sendiri, dan menguasai kerajaannya sendiri. Dengan menodongkan pistol, Renfir bertanya kepada Arman, mengapa dia membunuh Sonia? Lalu Arman menjawab dengan berkaca-kaca kalau Sonia dulu adalah kasihnya dan dia telah mengkhianatinya. Lalu mereka baku hantam di pesawat sampai akhirnya pesawat pun tak bisa dikendalikan dan akhirnya mereka meluncur menggunakan mobil yang ada parasutnya. Setelah itu Arman dan Omisha membawa kain kafan dan tas berisi surat-surat berharga yang dipinjamkan Anza. Mereka mendatangkan ahli untuk mengecek keaslian kain kafan itu dan ternyata kain kafan itu palsu. Arman dan Anza terkejut mendengarnya. Lalu Anza melihat isi tas berisi surat-surat berharga itu dan ternyata surat itu pun juga palsu. Anza marah kepada Arman. Lalu tak lama kemudian ponsel pun berdering. Renfir mengatakan kepada Arman kalau dia tidak usah memikirkan bagaimana tas dan kain kafan itu telah ditukarnya karena dia tak akan mampu untuk memikirkannya. Arman pun sekarang sudah miskin dan Anza mengingatkan kata-katanya kepada Arman kalau dia menipunya, dia tak akan mengampuninya. Semua miliknya akan menjadi Anza. Arman Malik sekarang sudah tak punya apa-apa lagi. Dia hancur sehancur-hancurnya. Dari IMDb, film ini memiliki rating 5,3 dan menurut saya yang cocok buat film ini adalah 6. Mungkin segini saja lur review dan pembahasan film Restu. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari KD Kaf. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.